Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai latihan PTS Fisika. Nomor 11. Sebuah benda masanya 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya normal bidang terhadap benda adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 20 kg. Kemudian ini sudut kemiringannya. Jadi di sini adalah tetanya, yaitu sama dengan 37 derajat. Kemudian ini percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Jadi di sini adalah N sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Di sini untuk menghitung gaya normal ini, kita gambarkan terlebih dahulu gaya pada benda terletak pada bidang miring. Jadi di sini adalah bidang miringnya, ini bidang miringnya, ini sudut tetanya, kemudian ini adalah bendanya. Jadi bendanya ini bergerak turun pada bidang miring. Maka kita gambarkan gaya-gayanya pada benda ini. Jadi di sini bekerja gaya beratnya. Jadi gaya berat ini arahnya ke bawah. Jadi di sini W. Kemudian ada gaya normalnya. Jadi di sini adalah N. Kemudian di sini kita abaikan gaya geseknya karena di sini tidak ada koefisien gesekan, berarti gaya geseknya ini tidak ada. Maka di sini ini gaya beratnya ini karena di sini membentuk sudut, jadi sudutnya ini adalah di sini. Jadi kita perikskan sudut ini adalah di sini. Maka kita perikskan terhadap sumbu X, jadi kita anggap sumbu X-nya adalah di sini. Jadi di sini adalah W sin theta, jadi di sini adalah sin. Kemudian karena ini terletak di samping sudut, berarti di sini adalah W cos theta. Jadi W cos theta-nya adalah di sini. Kemudian gaya normalnya ini kita hitung. Di sini gaya normalnya ini terletak pada sumbu Y, berarti di sini adalah sigma Fy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Jadi di sini sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya-gaya pada sumbu Y adalah N dan W cos theta. Kita anggap yang arahnya ke atas ini adalah positif, berarti di sini N-nya positif, jadi N min W cos theta. Jadi tetanya di sini adalah 37 derajat. Jadi di sini cos 37 derajat sama dengan 0. Di sini kita cari terlebih dahulu W-nya. W ini gaya berat. Jadi W-nya ini gaya berat, rumusnya adalah M dikali G. Maka di sini sama dengan massa bendanya adalah 20 dikali dengan G-nya adalah ini 10. Jadi di sini dikali 10. Maka di sini sama dengan 20 dikali 10 adalah 200. Jadi 200 Newton. Ini berat bendanya atau W-nya. Jadi di sini kita masukkan ke sini. Jadi N min W-nya ini beratnya yaitu 200. Kemudian dikali dengan kosinus 37 derajat adalah 0,8. Maka di sini sama dengan 0. Jadi di sini N min 200 dikali 0,8 adalah 160 sama dengan 0. Maka di sini N sama dengan, jadi 160 ini kita pindahkan ke sini jadi positif, maka di sini N sama dengan 160 Newton. Jadi ini gaya normalnya yaitu 160 Newton. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat tali. Kemudian ditautkan pada katrol yang massanya diabaikan seperti gambar. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini M1-nya adalah sama dengan 2 kg. Jadi ini M1, kemudian M2-nya yaitu sama dengan 3 kg. Jadi ini M2. Kemudian ini percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya tegangan talinya, yaitu di sini adalah T sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya tegangan tali ini, kita analisis bendanya satu persatu pada sistem katrol ini. Jadi karena bendanya di sini massanya 2 kg dan di sini adalah 3 kg, maka
gerak bendanya ini ke arah yang lebih berat. Jadi gerak benda yang lebih berat ini arahnya adalah ke bawah. Maka di sini yang ringan ini arahnya ke atas karena tertarik dengan benda yang lebih berat. Jadi ini arah geraknya. Kita analisis bendanya satu persatu. Jadi di sini kita analisis benda satu terlebih dahulu. Jadi ini benda satunya. Kita gambarkan arah gayanya. Jadi pada benda ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W. Kemudian gaya tegangan talinya, yaitu di sini adalah T. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Maka di sini sigma Fy, jadi di sini sigma Fy karena gayanya ini sejajar dengan sumbu Y sama dengan M dikali A. Jadi di sini M dikali A karena bergerak. Jadi benda satu ini bergerak ke atas. Maka di sini gaya pada sumbu Y ini ada T dan W. Di sini yang positif adalah yang T-nya karena searah dengan arah geraknya. Jadi di sini adalah T min W sama dengan M dikali A. Jadi di sini benda satu berarti M1, kemudian W-nya adalah W1. Jadi di sini W1. Kemudian kita cari terlebih dahulu W1-nya. Jadi di sini adalah W1 sama dengan M1 dikali G. Jadi di sini sama dengan massa benda satunya adalah ini. Jadi di sini 2 dikali dengan G-nya ini adalah 10. Maka di sini sama dengan 2 dikali 10 adalah 20. Jadi 20 Newton. Ini berat bendanya. Maka di sini kita masukkan, jadi T min W1-nya adalah 20 sama dengan M1-nya adalah 2, jadi di sini adalah 2A. Maka T sama dengan 2A, 20 ini kita pindah ke sini, jadi plus 20. Jadi ini persamaan T-nya. Kemudian kita analisis benda 2-nya. Di sini kita gambarkan gaya-gayanya pada benda 2. Jadi di sini benda 2 ini bekerja gaya beratnya yaitu W2, kemudian di sini gaya tegangan talinya yaitu T. Di sini gaya tegangan talinya sama karena massa katrolnya ini diabaikan. Kemudian kita analisis benda 2-nya. Jadi di sini adalah sigma Fy. Jadi sigma Fy karena gayanya ini sejajar dengan sumbu Y sama dengan M dikali A. Jadi ini adalah persamaan hukum 2 Newton karena bendanya bergerak. Jadi gaya-gaya pada sumbu Y adalah T dan W. Di sini yang sejajar dengan arah gerak adalah W2, maka W2 ini positif. Jadi di sini W2, kemudian min T karena berlawanan dengan arah gerak berarti ini negatif. Jadi min T sama dengan M2 dikali A. Kita hitung W2-nya. Jadi di sini W2 sama dengan M2 dikali dengan G. Maka di sini sama dengan massa benda 2 adalah ini, jadi 3 dikali dengan G-nya ini adalah 10. Maka di sini sama dengan 3 dikali 10 adalah 30. Jadi 30 Newton. Ini berat benda 2-nya. Kita masukkan di sini. Jadi W2-nya adalah ini, 30. Kemudian dikurangi dengan ini T-nya. T-nya ini kita masukkan persamaan ini, yaitu 2A plus 20. Jadi di sini adalah 2A plus 20. Kemudian di sini sama dengan M2-nya adalah ini, jadi di sini adalah 3 dikali A adalah 3A. Maka di sini 30, kemudian min dikali 2A adalah min 2A, kemudian min dikali plus 20 adalah min 20 sama dengan 3A. Maka ini 30 dikurangi 20, jadi hasilnya adalah 10, kemudian min 2A kita pindahkan ke sini, jadi di sini sama dengan 3A plus 2A. Maka di sini ini 10, jadi 10 sama dengan 3A tambah 2A adalah 5A. Maka nilai A-nya yaitu sama dengan, ini 5-nya dipindahkan ke bawah, jadi 10 per 5 sama dengan 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi 2 meter per second kuadrat. Ini nilai A-nya atau percepatan geraknya. Jadi percepatan geraknya ini adalah 2 meter per second kuadrat. Maka kita hitung gaya tegangan talinya. Kita masukkan nilai A-nya di sini. Jadi di sini sama dengan 2 dikali dengan A. A-nya adalah ini 2 ditambah dengan 20. Maka hasilnya di sini sama dengan 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian ditambah dengan 20. Jadi 4 tambah 20 hasilnya adalah 24. Jadi 24 Newton. Ini gaya tegangan talinya.
Jadi di sini gaya tegangan tali pada sistem katrol ini adalah 24 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan PTS fisika.